Tren kasus kekerasan seksual di ruang publik seringkali menargetkan perempuan dan anak sebagai korbannya. Ironisnya, instrumen hukum yang ada seringkali justru merugikan korban. Lantas siapa yang bertanggung jawab menciptakan ruang publik yang aman bagi masyarakat? Satu hal yang masih menjadi isu besar di seluruh dunia, bahkan termasuk di Indonesia, adalah pelecehan seksual terhadap perempuan di ruang publik. Jadi sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi atau sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Teman-teman, pelecehan seksual di ruang publik ini bukan sebatas tentang berapa angka korban, tapi juga batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita perempuan jadi harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya, apakah diri kita berharga? Salam, selamat sore untuk kita semua. Saya akan memberikan pendapat tentang kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual yang marak merupakan isu serius yang mencerminkan masalah mendalam dalam masyarakat, termasuk norma budaya, dan sistem hukum yang seringkali tidak mendukung korban. Kekerasan seksual tidak hanya merusak fisik, tetapi juga mengganggu kesehatan mental dan emosional korban. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang kekerasan seksual, serta memberikan ruang aman bagi korban untuk berbicara dan mendapatkan dukungan. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk menegakkan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku dan untuk memperbaiki sistem peradilan agar lebih responsif terhadap kasus-kasus ini. Dampak-dampak pada kekerasan seksual pada korban itu pertama ada pada dampak fisik. Korban sering mengalami luka fisik, infeksi, atau masalah kesehatan lainnya akibat kekerasan yang dialami. Yang kedua itu ada dampak psikologi. Banyak korban mengalami trauma, kecemasan, depresi, dan gangguan stres. Pada dampak sosial, korban dapat merasa terasing, malu, atau stigma dari masyarakat yang dapat menyebabkan isolasi sosial dan kehilangan dukungan dari orang-orang terdekat. Dampak pada ekonomi, kekerasan seksual dapat mempengaruhi kemampuan korban untuk bekerja atau bersekolah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kesulitan finansial. Dampak jangka panjang, korban mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat di masa depan, serta mempertahankan kesehatan mental dan emosional yang baik. Langkah-langkah upaya penanganan kasus kekerasan seksual ada pendidikan dan kesadaran, meningkatkan pendidikan tentang kekerasan seksual di sekolah dan masyarakat untuk mengubah sikap dan perilaku yang mendukung budaya kekerasan. Meningkatkan akses layanan, menyediakan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan mental, konseling, dan dukungan hukum bagi korban. Penegakan hukum yang kuat, mengembangkan dan menerapkan undang-undang yang lebih kuat dan melindungi korban dan menghukum pelaku dengan tegas. Kampanye kesadaran publik, melakukan kampanye yang menyoroti isu kekerasan seksual dan memberikan informasi tentang cara melaporkan dan mendapatkan bantuan. Membangun jaringan dukungan, mendorong pembentukan kelompok dukungan bagi korban di mana mereka dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan emosional. Pelatihan untuk penegak hukum dan profesional, memberikan pelatihan khusus bagi polisi, pengacara, dan
profesional kesehatan tentang cara menangani kasus kekerasan seksual dengan sensitivitas dan empati.